Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-20. Mari kita lihat firman Tuhan. Terus kita melihat bagaimana Musa dan Harun melanggar kekudusan Allah sehingga mereka tidak boleh masuk ke tanah perjanjian itu. Ayat 2 saya baca, ayat 3, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bilangan pasal 20 ayat 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka bersama-sama. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bagaimana sikap bangsa Israel ini ketika menghadapi masalah, ya, menghadapi tantangan. Nah, pada saat pembacaan kita ini tadi kita lihat bahwa persoalannya adalah mereka tidak mendapatkan air. Itu yang pertama. Nah, tapi responnya sangat negatif sekali, ya. Ini sangat menyedihkan sekali respon dari bangsa Israel ketika mereka tidak ada air. Nah, perhatikan di ayat yang ketiga, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Yang pertama bertengkar, ya, marah mereka, ya, protes, ya, mengapa Musa membawa kami ke tempat ini, bertengkar, ribut, ya. Nah, menghadapi masalah dengan bertengkar tidak akan menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Tetapi ini cenderung bangsa ini bertengkar yang dalam pertengkaran itu hanya menyalahkan pemimpin ini, menyalahkan Musa dan Harun, menyalahkan Tuhan, ya, menyalahkan segala sesuatu. Bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Nah, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ya, sekiranya. Jadi mereka maunya mati saja maunya mereka. Ketika menghadapi masalah, maunya mati saja gitu, ya. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan kepada gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ?
Nah, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Perhatikan apa yang mereka katakan, ini tempat celaka. Nah, bukankah mereka sedang mengadakan perjalanan menuju tanah perjanjian? Ya, Tuhan izinkan mereka harus lewat padang gurun itu. Tuhan izinkan persoalan itu datang, tetapi mereka kecewa menerima kenyataan. Ya, seperti itu. Ini adalah tempat celaka. Ya, tidak ada penabur, tempat menabur tidak ada, pohon ara tidak ada, anggur dan delima tidak ada, air minum pun tidak ada. Terus gimana kita? Wah, ini marah mereka, bertengkar, kecewa. Nah, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Ini tempat celaka. Kenapa Musa kau pimpin kami ke tempat celaka ini, tempat yang mengerikan ini, tempat yang tandus ini, tempat yang nggak ada air ini? Ya. Nah, respon dari umat sangat negatif ketika menghadapi tantangan baru, ketika menghadapi persoalan ya yang muncul. Berbeda dengan Musa dan Harun, yang mereka lakukan adalah sujud ya kepada Tuhan. Mereka pergi ke kemah pertemuan dan mereka ya datang kepada Tuhan, sujud ya, memohon pertolongan Tuhan, dan kemudian Tuhan menolong mereka, memberikan jalan keluar atas persoalan itu. Ya, tetapi ironisnya adalah Musa ya tidak melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Inilah menjadi kesalahannya ya. Di ayat 12 jelas sekali dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, di mana letaknya Musa tidak percaya kepada Allah? Di mana letaknya Musa dan Harun tidak menghormati kekudusan daripada Allah? Nah, waktu umat itu berkumpul, disuruh kumpul, nah mestinya Musa cukup berkata saja kepada batu itu, gunung batu, ya, supaya air keluar. Gunung batu, keluarkanlah air. Nah, gitu aja sebenarnya dia. Gunung batu, keluarkan air, entah gimana lah, pokoknya hanya bicara saja, ya. Tetapi responnya, ya respon Musa bukan berbicara tapi memukul ya, itu persoalannya ya. Kalau kita lihat di ayat 8, memang Tuhan yang perintahkan ambil tongkatmu ya. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa untuk ambil tongkat, bukan diperintahkan pukul batu itu, enggak ya. Tongkatnya dibawa bukan untuk memukul, karena tidak ada perintah untuk memukul. Nah, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, katakanlah di depan mereka ya kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Nah, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Cukup bicara saja ya, berbicara, perintahkan batu itu mengeluarkan air, pasti keluar. Nah, kemudian kita lihat tadi, karena ketidakpercayaan kamu. Nah, dia 12 tadi Tuhan bilang karena kamu tidak percaya. Berarti ketika Musa tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, di situ ketidakpercayaannya ya. Karena harusnya tadi ngomong saja, bicara saja, tetapi yang dia lakukan apa? Pukul. Nah, ini melanggar kekudusan Allah, di situ letaknya ya. Karena dikatakan Musa ya, dia mungkin terpancing juga, marah juga ya, emosi juga sama umat itu yang semestinya sebentar menyalahkan, bersungut-sungut. Ya, akhirnya Musa memukul ya. Ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah air, banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Jadi mujizat terjadi, cuman
waktu Musa melakukannya, dia tidak mentaati perintah Tuhan. Ya, kenapa dia pukul? Nah, ini karena kalau kita melihat situasinya ya, dia terpancing juga Musa, emosi juga, marah juga dia. Dan ternyata, tapi ini bukan jalan keluar sambil marah melakukan mujizat, tidak boleh ya. Dan Tuhan bilang, ya kamu tidak percaya, kamu melanggar kekudusan, ya kekudusan Allah. Jadi cukup berbicara saja, tetapi Musa memukul batu itu, ya gunung batu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan peristiwa ini, ya Tuhan berbicara, karena kamu tidak percaya kepadaku. Kira-kira begini, kenapa nggak ngomong saja sama batu? Kenapa nggak ngikuti firman? Ya kenapa harus berlebihan? Ya ini Musa kan mestinya hanya ngomong saja, tapi ini main pukul aja. Jadi berlebihan juga Musa ya. Nah ini situasinya kalau kita mengerti, ini kan tidak gampang ya. Musa ditekan juga ya, kecewa umat kepada Tuhan, diomongin segala macam ya, bisa marah juga. Dan akhirnya Musa memukul batu itu ya. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi walaupun tidak berkenan kepada Tuhan, tetap mujizat terjadi karena Tuhan tidak mau mempermalukan hambanya. Ya air tetap mengalir, tetapi Musa tidak taat ya, sungguh kepada perintah Tuhan dalam bagian ini ya, karena cukup ngomong saja tetapi dia tidak lakukan. Nah, dan ini katakan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, tidak menghormati kekudusanku. Nah berarti dalam keadaan apa Musa melakukannya? Ya dalam keadaan marah ya, marah ya, atau emosi begitu ya kita katakan, dan akhirnya dia pukul batu itu ya, melanggar kekudusan karena Tuhan mau Musa cukup bicara saja, tidak perlu main pukul. Nah, tetapi Musa melanggar hal itu. Nah akibatnya adalah mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi Musa dan Harun tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya dalam pembacaan kita ini, setelah Miriam meninggal ya, mati ya, setelah Miriam mati baru masuk persoalan tidak ada air ini. Kemudian nanti setelah peristiwa ini Harun ya dipanggil Tuhan, digantikan oleh anaknya Eleazar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah kita perlu dan sangat harus mentaati firman Allah apapun situasi kondisi yang ada ya. Jangan kita kebablasan, cukup lakukan saja perintah Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan ya. Memang tidak mudah ya, karena ya kita ini tetap terpengaruh juga dengan perasaan kita, dengan situasi ya. Situasi tertentu membuat kita juga bisa berubah ya, atau bisa tidak mengendalikan diri seperti itu. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa ya di tengah-tengah kesulitan janganlah kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel ini. Janganlah protes. Jangan protes kepada pemimpin, jangan protes kepada Allah ya. Cobalah menerima kenyataan itu dengan satu keyakinan bahwa ini akan bisa kami lalui ya. Jadi ada kesulitan, ini akan bisa kami lalui karena Tuhan menyertai kami. Jadi di dalam persoalan ini akan ada mujizat ya. Jadi yakin hal itu, penyertaan Tuhan ya, percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi dalam persoalan yang kita hadapi ya, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa ya, jangan kehilangan pengharapan, jangan sampai tidak mampu melihat kuasa Tuhan. Jadi harus tetap terarah kepada Tuhan ya. Dan kita melihat dalam bagian ini belajar bahwa mujizat itu masih ada ya, mujizat itu nyata ya, mujizat itu nyata ya. Oke, kita katakan ada satu kesalahan daripada Musa, tetapi mujizat itu tetap Tuhan buat ya terjadi bagi umat itu, karena Tuhan memelihara umat itu. Nah, mari kita percayalah kepada mujizat, dan bahkan kita pun bisa dipakai oleh Tuhan ya untuk membuat mujizat itu ya. Kita sebagai alat ya,
banyak kali kita lihat hamba-hamba Allah melakukan banyak mujizat. Ya ini karya Tuhan, bukan karya manusia. Tetapi kita manusia atau hamba-hamba Allah ini hanya sebagai alat di tangan Tuhan. Jadi percayakan mujizat Tuhan. Dan pelajaran kita pagi hari ini berbicara untuk tetap menjaga kekudusan Tuhan ya di dalam hidup kita. Jangan melanggar kekudusan Tuhan ya, jangan menodainya. Artinya gini, kalau kita melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, terus kita mengatasnamakan Tuhan, nah itu kita tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ya, menodai namanya. Jadi kita harus tetap pertahankan itu. Apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan. Ya, lakukan. Jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Kadang-kadang ada orang yang ya bisa berlebihan ya. Terlalu bersemangat kah atau terlalu marah kah seperti Musa ini. Tetapi satu hal yang harus kita pegang dalam hidup ini, apa yang diperintahkan Tuhan itu ya dan amin, dan dia akan melakukan mujizatnya di dalam kekudusan. Ya, untuk itu kita sebagai umat ya harus juga hidup kudus di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk kita ya berjalan bersama dengan Tuhan, menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, sekalipun situasi pahit yang terjadi ya. Situasi pahit, situasi yang tidak nyaman, situasi yang gelap ya, penuh dengan persoalan, ini Tuhan izinkan ya. Jadi tetap percaya kepada Tuhan ya, tetap memandang kepada Allah yang sanggup menolong, sanggup membuat mujizat. Ya adalah Tuhan ya yang menyertai kita, yang memberi yang terbaik bagi kita. Mujizat itu ada, nyata ya, dan secara khusus dari sisi kita tetap menjaga hidup kudus di hadapan Allah ya, dan jangan tergoda untuk melakukan hal-hal yang negatif. Tuhan Yesus berkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun yang menjadi beban pergumulan, mari kita bawa bersama-sama di dalam doa. Dia Tuhan yang sanggup menolong kita, sanggup memberikan mujizat kepada kita. Sebelum kita berdoa, kita naikkan satu pujian.